Hai guys, selamat datang di konten terbaruku dengan segmen Study with Fahrel. Oke, jadi di kesempatan kali ini aku akan mengajak kalian semua untuk membahas soal matematika UTBK tahun 2019. Oke, kita langsung aja. Oke, kita akan membahas soal tentang TKA ya, TKA Saintek UTBK tahun 2019 teman-teman, yaitu soal matematika ya, matematika Saintek. Oke, kita masuk ke soal pertama nih teman-teman. Jadi di soal pertama ini kita akan membahas tentang sistem persamaan ya. Tentang sistem persamaan. Oke, tentang sistem persamaan. Nah, di sini kita diberikan dua persamaan teman-teman, yaitu persamaan pertama ini dan persamaan kedua yang ini. Oke. Nah, di sini diberikan suatu persamaan yang mempunyai solusi x, y gitu, oke. Dengan x dan y-nya bilangan real. Oke, x dan y-nya bilangan real. Oke. Kemudian ditanyakan jumlah semua ordinat. Oke, ordinat teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang masih awam istilah ordinat, jadi di sistem persamaan itu ada yang istilahnya yang namanya absis gitu ya. Absis, oke. Wow, tulisannya mantap sekali. Absis, oke. Kemudian yang kedua ada ordinat. Oke deh. Nah, maksudnya apa? Nah, kalau absis ini, dalam hal ini berarti absis itu sumbu x teman-teman. Dan ordinat itu sumbu y. Ya, cuma kayak gitu doang sih. Kayak istilahnya doang gitu. Artinya kalau jumlah semua ordinat, ya kita ntar jumlahin semua hasil persamaan dari variabel y-nya teman-teman. Misalnya ada 2 gitu variabelnya, ketemu 2 persamaan, ya udah kita berarti y1 tambah y2. Kalau misalnya ketemu 4, ya udah y1 tambah y2 tambah y3 tambah y4 gitu. Sorry. Jelek banget sih. Y3 gitu. Oke, tambah Y4. Itu sama dengan berapa? Gitu. Nah, sebenarnya soalnya sih seperti itu. Oke. Ya udah deh, kalau gitu kita selesaikan aja. Dari persamaan ini kita bisa lihat nih teman-teman. Yang pertama nih ada kesamaan sama yang kedua, yaitu sama-sama ada bentuk Y kuadrat plus 2Y. Yang ini juga ada Y kuadrat 2Y. Tapi dari kedua persamaan ini memiliki tanda yang berlawanan gitu. Yang pertama positif, yang kedua negatif. Oke, berarti dari sini kita bisa dong eliminasi variabel y-nya dengan cara mengeliminasi kedua sistem persamaan itu. Oke deh, dari kedua itu bisa kita tulis ulang deh, nggak apa-apa. Kita tulis ulang, berarti gini, x kuadrat 2y sama dengan 8 gitu. And then yang kedua x kuadrat min y kuadrat. Oke, min 2y. Wah, tulisannya mantap kali. Tambah 4x gitu. Tambah 8 dengan 0. Oke. Kita berarti kita apa nih? Kita jumlah apa kita kurang? Supaya y-nya habis. Nah, supaya y-nya habis kita tambah dong ya. Kita tambah. Oke. Berarti y kuadrat ditambah min y kuadratnya habis, 2y ditambah min 2-nya habis. Oke. Itu berarti udah kita tinggal jumlahin aja. 2x kuadrat itu. Oke, mantap. Tambah 4x tambah 8 sama dengan 8. Oke. Wah, 8 sama 8 sama nih. Oke. Karena sama ya udah bisa kita coret deh. Oke. Nah, karena itu kita bisa dapatkan ini bisa kita sederhanakan ya teman-teman. 2x-nya bisa kita keluarin gitu kan. 2x gitu. Jadi x plus 2 sama dengan 0. Wah, gampang banget nih. Kemudian kita dapatkan x sama dengan 0 atau x-nya sama dengan min 2. Oke, kita dapat di sini. Nah, karena yang ditanyakan y-nya ya, jumlah semua ordinatnya y-nya ini, artinya kita bisa mensubstitusikan dong hasil x sama dengan 0 sama x sama dengan min 2 ini ke salah satu persamaan yang sudah diketahui gitu. Mungkin kita bisa ambil persamaan pertama aja kali ya, yang lebih simple. Oke. Jadi ini kita gini aja deh. Ini kita bikin poin yang pertama untuk UTK gitu, untuk ini x ya, sorry. Ini x sama dengan 0 gitu ya yang pertama. Kemudian kita masukkan persamaannya tadi apa? X kuadrat
tambah y kuadrat ditambah berapa tadi? 2y sama dengan 8 ya. Sama dengan 8. Oke, yaudah. Dimasukkan x sama dengan 0, berarti 0 kuadrat 0 tambah y kuadrat tambah 2y. Ini bisa kita langsung pindah ruas ya teman-teman, jadi min 8 gitu sama dengan 0. Oke, berarti y kuadrat 2y min 8 gitu. Sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa terapkan salah satu rumus yang mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya. Misal kita diberikan suatu persamaan kuadrat kayak gini teman-teman ya, x kuadrat tambah bx itu. Oke, bx tambah c sama dengan 0, kita bisa dapatkan x1 tambah x2 gitu sama dengan min b per a gitu ya. Oke, berarti yang pertama gini. Kalau misalnya yang kedua, kita ditanya perkalian dari akar-akarnya, berarti x1 dikali x2 gitu deh. Dikali x2 sama dengan berapa? C per A. Oke. Nah, ini teman-teman aku harapin selalu ingat ya, soalnya sering banget nih soal UTBK nanyain hal-hal kayak gini, tapi mungkin nanti variasinya lebih variatif gitu, lebih macam-macam bentuknya. Nah, untuk kasus kali ini sih dibuat dalam bentuk sistem persamaan gitu, teman-teman. Nah, yaudah deh, kalau kita dapat ini, kita bisa masukin ke ya ini ya, rumus penjumlahannya jadi y1 tambah y2 gitu. Itu sama dengan berapa teman-teman? Min b per a, berarti min 2 per 1 itu kan ya, sama dengan min 2. Oke, mantap. Nah, apakah udah selesai? Belum teman-teman. Ingat, tadi kita masih ada x sama dengan min 2, kan ada 2 kan ya? Ya tadi kita baru tinjau ketika x sama dengan 0. Oke, kalau kita tinjau ketika x sama dengan min 2, tuh, kita masukkan ke rumus yang sama yang ini, ke persamaan yang pertama ini ya teman-teman. Jadi kita langsung masukkan aja, berarti min 2 kuadrat gitu ya. Tambah y kuadrat, tambah 2y gitu. Ini sama dengan berapa? 8 gitu ya. Berarti 4 tambah y kuadrat. Wow, terlalu panjang. Tambah 2y, oke. Sama dengan 8. Kemudian kita bisa pindah ruas 2y, kemudian berapa? Min 4 ya. Nah, kemudian kita juga bisa terapkan nih penjumlahan dari persamaan ini berapa, karena di udah y1 plus y2, kita di sini terapkan y3 plus y4 gitu teman-teman ya, biar beda ya. Sama aja sih sumber rumusnya, sama-sama aja. Min b per a berarti min berapa? Min 2 per 1 sama ya dengan min 2. Ya udah deh. Jadi tadi kan pertanyaannya ini kan y1, y2, y3, y4 kan. Ya udah deh, y1 tambah y2 3 tambah y4 sama dengan berapa tuh? Y1 tambah y2 nya min 2. Oke. Ditambah y3 tambah y4 nya ini min ya, jangan lupa ya, minnya di sini min 2. Oke deh. Nah, berarti sama dengan berapa teman-teman? Dengan min 4. Wih, mantap, gampang banget. Ada nggak ya? Wah, ada teman-teman, min 4. Min 4 di sini jawabannya A. Oke, mantap. Kayak gitu teman-teman. Oke deh, kita mungkin bisa lanjut ke soal berikutnya ya teman-teman. Soal berikutnya ini nanti tentang persamaan kuadrat. Oke, mantap teman-teman. Oke, kita lanjut aja teman-teman. Masih di soal yang sama tentang soal TKA Saintek UTBK SBMPTN, soal matematika nih ya teman-teman. Oke, di soal kali ini kita akan membahas soal apa? Yaitu soal tentang parabola, gitu kan ya. Soal tentang persamaan kuadrat. Nah, di sini kita diberikan suatu persamaan parabola dengan dengan fungsinya ini ya teman-teman, y sama dengan x kuadrat min 6x tambah 8 gitu. Nah, tapi parabola ini kita geser ke kanan sejauh 2 satuan gitu, searah dengan sumbu x, dan digeser ke bawah nih teman-teman, ke bawah sejauh 3 satuan searah sumbu y. Nah,
Jika parabolanya ini, ternyata memotong sumbu X, teman-teman. Parabolanya memotong sumbu X di X1 dan X2. Nah, pertanyaannya, berapa X1 ditambah X2 gitu loh. Nah, gimana cara untuk menyelesaikan soal ini? Sebenarnya cara untuk menyelesaikan soal ini sih gampang ya, teman-teman. Kalau kita punya parabola gini, parabolanya misal kita punya parabolanya sama dengan AX kuadrat gitu. Oke. Tambah BX tambah C. Oke. Jika parabolanya itu kita geser gitu ya. Kita geser. Oke, kita geser sejauh apa? Misal A, B gitu ya. Itu fungsi parabola ini itu akan menjadi Y min B sama dengan A kemudian dikali X min A kuadrat, oke, kemudian ditambah B, ditambah B dikali X min A, oke, kemudian ditambahkan dengan C gitu ya. Oke. Nah, berhubung ini soalnya sudah jelas ya, kita berarti digeser sejauh berapa? 2 satuan ke atas, 2 satuan ke kanan gitu, dan 3 satuan ke bawah. Berarti kita di sini digeser sejauh berapa? Sejauh 2,3 ya teman-teman, 2,3 gitu. Ya udah deh, kita langsung masukin aja. Masukin ke rumus yang ini teman-teman. Oke. Berarti kita dapatkan Y min B, B-nya ini kan A, B gitu ya. Nah, berarti Y plus 3 gitu ya. Min 3 kan jadi Y plus 3 gitu. Sama dengan apa? Sama dengan A-nya tetap 1 ya. Karena konstantanya 1 gitu. Kemudian ini dikali X min A, berarti A-nya 2, X min 2 gini, X min 2 kuadrat. Oke, mantap. Kemudian B-nya berapa? B-nya min 6 ya. Min 6. Kemudian X min A, min 2 berarti ya. Oke, tambah C-nya 8. Oke deh, gampang banget teman-teman. Oke, ini aku perbesar biar bisa aku tulis bawahnya. Gimana nih? Oke, aku kecilin bentar. Oke deh. Nah, mantap. Oke. Nah, kemudian dari sini kita bisa sederhanain dulu deh biar enak. Jadi Y plus 3 gitu sama dengan X kuadrat min 4X tambah 4. Oke. Kemudian ini jadi min 6X gitu ya. Tambah 12 tambah 8. Oke deh. Bisa kita sederhanain lagi ya teman-teman. Jadi Y plus 3 gitu. Sama dengan berapa nih? X kuadrat. Oke. Kita samakan konstantannya teman-teman. Ini misal yang X kuadrat cuma dia doang, oke, berarti X kuadrat. Kemudian yang variabelnya X sekarang. Ada ini sama ini gitu kan. Min 4, min 6 berarti berapa? Min 10 gitu ya. 10X. Jadi yang ini ada 4, ada 12 tambah 8. Berarti berapa tuh? 24 gitu ya. Oke, mantap deh. Keren banget. Oke, dari sini kita dapatkan pindah ruas saja. Ini 3-nya pindah ruas ke sana, jadi ini sama dengan X kuadrat. Itu, apa nih? X kuadrat min 10X tambah 21. Oke. Sampai sini kita udah dapat ini, udah dapat persamaan setelah digeser ya teman-teman. Persamaan parabolanya sudah setelah digeser. Nah, tapi kemudian kita diberikan suatu informasi tambahan. Jika parabola hasil pergeseran ini memotong sumbu X gitu kan, di X1 dan X2. Memotong sumbu X gitu, memotong sumbu X. Sumbu X. Artinya apa? Memotong sumbu X artinya ketika fungsi ini itu ketika Y-nya sama dengan 0 gitu teman-teman kalau memotong sumbu X. Sama halnya ketika memotong sumbu Y. Kalau memotong sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Nah, dalam kasus ini kita memotong sumbu X. Berarti kita masukkan atau substitusikan Y sama dengan 0 di sini, teman-teman. Oke, berarti kita dapatkan gini, Y sama dengan 0. Ya.
Berarti Y-nya sama dengan apa tadi? X kuadrat gitu. Min 10X tambah 21, itu kan? Sama dengan 0. Oke, mantap. Ya udah dong. Tadi kan pertanyaannya yang ditanyakan X1 tambah X2. Nah, jangan lupa sama seperti soal yang pertama tadi ya teman-teman. Kalau kita punya suatu persamaan kuadrat gini, X kuadrat tambah BX tambah C gitu, sama dengan 0, kita bisa dapatkan X1 tambah X2-nya sama dengan apa teman-teman? Min B per A gitu kan. Ya udah deh. Berarti kalau gini berarti X1 tambah X2-nya apa berarti? Min B per A berarti min 10 ya. Min B per 1 itu hasilnya 10. Oke. 10 ya ada C jawabannya teman-teman. Itu deh. Mantap kan? Mudah kan? Oke, mantap. Oke nih teman-teman. Jadi di soal selanjutnya nih ya, masih di soal yang sama tentang UTBK 2019 matematika ya teman-teman. Di sini kita akan melanjutkan soal sebelumnya. Oke, jadi di soal kali ini kita akan membahas tentang dimensi 3. Oke, jadi di sini kita ada balok teman-teman ya, ada balok. Oke, balok ya, bukan kubus ya, balok. Balok itu berarti sisinya memiliki panjang yang beda-beda teman-teman. Oke. Kalau di sini kita diberikan balok A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, DC-nya 12, CG 20. Oke, penting kita gambar dulu aja teman-teman. Balok ya. Oke, balok. Oke, gambarnya mantap kali nih ya. Sorry ya teman-teman kalau misalnya gambarnya ya terlalu keren ya. Oke. Oke deh. Gini ya kurang lebih baloknya itu. Tek. Oke, tek. Oke deh. Aduh. Oke. Nah, yang perlu diingat sih ini teman-teman, dalam pemberian nama balok itu tuh kita pemberian titiknya itu kita harus perhatikan, harus berurutan ya teman. Misalnya A B C D ya kita urutin gini ya, A B, misal B-nya di sini, C di sini, di sini. Jadi jangan sampai mencar-mencar, misal A di sini, B di sini, kemudian C-nya di sini. Jangan gitu, jangan mencar-mencar teman-teman. Kita harus urut ya teman-teman. Misal dari bawah ya bawah semua gitu ya. A, B, C, D gitu misal. Nah, urut habis itu E, F, G, H. Nah, E, F, G, H juga harus urut. Oke. G, H, ini deh. Oke, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita di sini diketahui DC-nya 12. DC sini 12, oke. Kita pakai warna lain aja kali ya. Oke, DC-nya nih di sini 12. Kemudian CG-nya berapa teman-teman? CG-nya 20. Oke. Good. 20. BC-nya 18. Oke deh, 18. T adalah titik tengah dari AD. Oh, T itu di sini ternyata teman-teman. T itu di sini. Terus alfa sudut antara GT dengan ABCD. Oke, GT dengan ABCD. GT, sorry. Di GT dengan ABCD. Berarti gini ya teman-teman. GT ABCD. GT, sorry. Jadi gini lah kurang lebih. GT ini ABCD-nya yang bawah. Oke, berarti alfanya yang bawah sini ya. Sorry, kalau misalnya segitiganya itu aku pindah di sini jadi gini ya. Ya jadi gini sih, jelek banget. Oke. Nah, ini siku-sikunya di sini ya teman-teman. Oke. Di sini nih ada apa tuh? T. Kemudian ada C sama G gitu ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya kita apa dulu? Cari panjang CT dulu ya teman-teman. Kan CT-nya belum diketahui kan. Nah, dari sini kan kita bisa cari tuh CT-nya dengan segitiga ini, dengan segitiga TDC teman-teman. Dari segitiga TDC ini kan kayak gini kan ya. TDC itu kalau misal aku gambar kan kurang lebih kayak gini nih. Nah, iya kan. Nah, terus siku-sikunya di sini gitu. Berarti TD-nya kan berarti setengah dari BC gitu ya. Berarti setengah dari 18 kan 9 gitu. Oke. Kemudian DC-nya berapa? DC-nya 12. Oke deh. Jadi apa? TD C gitu. Oke ya berarti
TC-nya gampang dong. TC-nya berarti kita pakai Pitagoras ya teman-teman. Berarti TC sama dengan akar dari ini kuadrat tambah ini kuadrat gitu kan. Berarti 9 kuadrat tambah 12 kuadrat. Berarti sama dengan berapa tuh? Sama dengan berapa? Akar dari 81 tambah 144 itu berapa? 225 ya. Sama dengan 15. Oke, berarti 15. TC-nya 15. Kemudian GC-nya tadi kan udah diketahui 20 ya. Oke. Yang di alfanya di sini. Kemudian GT. Oh, cari GT gampang dong ya. GT pakai Pitagoras lagi, teman-teman. Sama dengan akar 15 kuadrat tambah 20 kuadrat. Oke. Sama dengan akar berapa tuh? 225 tambah 400 ya. Sama dengan akar 625 gitu. Dengan 25. Oh, udah selesai. Terus pertanyaannya apa? Cos alpha gitu ya? Ya udah, cos alpha sama dengan apa? Cos alpha itu sama dengan bawah dibagi samping gitu ya. Berarti CT bagi GT. Berarti CT bagi GT. Wow. Oke deh, CT bagi GT berapa tuh? 15 bagi 25. Oke, 15 bagi 25 bagi 5 sama dengan berapa tuh? 3/5 ya. Oke deh, selesai. 3/5 jawabannya. Ada nggak jawabannya? 3/5. Oke, mantap. Jawabannya teman-teman. Oke deh, gampang kan teman-teman? Oke deh, mantap. Oke guys, itu untuk pembahasan matematika UTBK tahun 2019. Untuk soal-soal selanjutnya, bisa kalian tonton di part-part selanjutnya. Oke? Bye-bye. See you next time.